Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita berkumpul di sini dalam pengajian yang rutin diadakan di majelis Ranting Waluya, Ranting MTWA Waluya setiap awal bulan, yaitu dalam kajian hadis Arba'in Nawawi. Dan pada malam hari ini melanjutkan hadis sebelumnya, yaitu hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadis thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi wa qala ya Muhammadu akhbirni anil islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal 'alata ri'asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliyan. Thumma qala ya Umaru atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rahu Muslim. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, menjelaskan tentang hadis kedua daripada hadis Arba'in Nawawi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sama dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hadis kedua juga sama. Adapun biografinya tentang Sayyidina Umar bin Khattab sudah sering dibahas dan juga sudah dibahas oleh Habib Salim di channel Habib Salim. Bisa dilihat kembali tentang biografi Sayyidina Umar bin Khattab. Langsung saja beliau berkata, Sayyidina Umar ini berkata,
Katanya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami sedang duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Jadi ini semacam cerita. Sayyidina Umar bin Khattab cerita. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seseorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih. Yang pakaiannya sangat putih. Jadi laki-laki ini tiba-tiba datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaiannya sangat putih, syadidu sawadi syar. Rambutnya sangat hitam. Maksudnya apa? Maksudnya ini orang rapi. Ini orang rapi. Pakaiannya serba putih, rambutnya hitam, maksudnya rapi. Jadi penampilannya itu rapi gitu. Ganteng lah gitu. Nah ini dalam hadis ini mengambil pelajaran bahwasanya kita dianjurkan untuk supaya rapi. Penampilan kita, pakaian kita rapi. Khususnya untuk menghadap orang besar. Apalagi ini orang yang Sayyidul Kubara, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk penantut ilmu dianjurkan rapi. Dan juga untuk pengajar ilmu. Seperti yang dicontohkan oleh guru-guru kita, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Rapi, bersih. Karena menghormati ilmu. Jadi di antara menghormati ilmu, berpakaian rapi. Bersih, wangi. Nah, itu diantara menghormati ilmu. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau menghormati hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau ini mandi dulu, bersih-bersih dulu, pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi. Karena menghormati hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang ini la yura alaihi atharus safar. La yura alaihi atharus safar. Wal ma'na la yara ahadun alaihi atharus safar ay alamatuhu wa hay'atuhu. Dan satu orang pun dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang berkumpul bersama Nabi enggak ada yang kenal, enggak ada yang tahu kalau dia ini bekas safar, kalau dia ini habis perjalanan jauh, nggak ada yang tahu. Orang biasanya kan kalau habis perjalanan jauh, pakaiannya kan kotor, lecek, Iya, pakaiannya lecek. Ini rapi, pakaiannya rapi, ganteng, kayak orang situ, kayak orang situ. Zaman dulu ya belum ada mobil ya. Ya kalau zaman sekarang dari perjalanan jauh dijaga di mobil ya. Nyampe misalkan dari mana nih? Dari Sukabumi ke Cikarang masih rapi. Ya dulu belum ada mobil. Jadi biasa kalau orang musafir ini kelihatan. Ini nggak kelihatan katanya. Ini nggak kelihatan rapi. Kayak bukan orang musafir. Dan juga wala ya'rifuhu minna. Di antara kami ini nggak ada yang kenal sama dia. Ini siapa nih orang? Ini siapa? Siapa nih orang? Nggak ada yang kenal di antara sahabat Nabi Muhammad SAW orang ini. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La wala ya'rifuhu minna ahadun
hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai fasallama wasta'dzana wadana hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia salam dan izin kepada Nabi dan mendekati Nabi sehingga dia duduk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Ini orang menempelkan lututnya ke lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran juga. Ya, pelajaran mengajarkan sahabat-sahabat Nabi bahwasanya seyogyanya jangan malu-malu untuk bertanya masalah ilmu. Ini tujuannya apa orang ini? Ya, orang ini tujuannya bertanya masalah ilmu. Mengajarkan sahabat-sahabat bahwasanya untuk masalah bertanya masalah ilmu agama itu jangan malu-malu. Makanya ini langsung mengatakan wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Beritahu aku tentang Islam, kata orang ini. Itu maksudnya hakikatul Islam. Dia bilang ya Muhammad. Nah, kenapa? Kok bilang ya Muhammad bukan ya Rasulullah, ya Nabi Allah? Bukankah enggak boleh? Enggak boleh kita ini menyebut namanya, enggak boleh. Ya, kita enggak boleh menyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad enggak boleh. Allah pun di dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Nah, ini di sini disebutkan li'anna dzalika kana qabla tahrim. Karena sebelum diharamkan. Jadi nggak boleh kita manggil nama Muhammad, nggak boleh. Ini manggil nama Nabi Muhammad dengan nggak pakai ya Rasulullah, ya Muhammad. Ini sebelum diharamkan memanggil nama. Dan ada yang mengatakan keharamannya itu hanya khusus manusia. Sedangkan ini bukan manusia. Ini bukan manusia. Siapa? Malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam menyerupai seorang laki-laki yang ganteng menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang ini nggak ada yang kenal nih siapa. Padahal itu malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Malaikat Jibril alaihissalam menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril ini biasanya kalau nyerupai orang, biasanya nyerupai sahabat Nabi yang mukanya itu ganteng kayak Arab kebarat-baratan. Yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Ini Dihyah ini sahabat Nabi terkenal. Sampai Nabi ini dulu ngutus ke ke Italia Romawi ya. Ngutus ke Romawi ini melalui Dihyah Al-Kalbi. Begitu juga para malaikat Jibril ini biasanya menyerupai mukanya itu Dihyah, sahabat Nabi Dihyah Al-Kalbi. Nah, beliau malaikat Jibril langsung ya Muhammad. Karena alasannya apa? Karena alasannya dua. Yang pertama tadi sebelum diharamkan menyebut nama, dan yang kedua karena keharaman ini khusus kepada manusia, bukan malaikat. Menyebut nama itu nggak boleh. Jangankan sama nabi, sama ulama aja nggak boleh. Apalagi ulamanya itu guru kita. Ulamanya guru kita. Bisa kualat.
Sebagaimana dikatakan oleh ulama, sebagian ulama mengatakan man nada syaikhahu bismihi lam yamut hatta yazuqal faqra al-ma'nawi minal ilmi. Yang artinya barang siapa yang memanggil gurunya dengan sebutan namanya langsung karena dia tidak mengagungkannya, karena dia kurang ajar, maka dia tak akan meninggal kecuali sudah merasakan hidup yang fakir, baik itu fakir dalam ilmu ataupun materi. Kemudian melanjutkan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab pertanyaan tadi. Tadi malaikat bertanya, "Ya Rasulullah, beritahu aku tentang Islam." Maka Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu hendaklah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Ya, jadi maksudnya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang Allah utus kepada seluruh manusia. Kalau nabi-nabi yang lain Allah utus ke kaumnya. Nabi Saleh ke kaumnya, Nabi Hud ke kaumnya, Nabi Saleh ke kaum Samud, Nabi Hud ke kaum Ad, Nabi Lut ke kaum Lut, Nabi Ibrahim ke kaumnya, semuanya. Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk orang Arab. Allah utus bukan hanya kepada orang Arab, tapi kepada seluruh manusia di seluruh dunia. Makanya Islam bukan hanya di Arab, tapi di seluruh dunia. Dan juga Islam bukan Arab. Islam bukan Arab. Jadi Islam bukan Arab, tapi Islam ini yang merubah adat-adat jahiliyah orang Arab. Seperti pakai kerudung, pakai hijab. Pakai hijab itu bukan pakaian orang Arab, tapi pakaian orang Islam. Sebab dulu waktu zaman jahiliyah perempuan-perempuan itu kebuka. Perempuan-perempuan kebuka. Ada Islam, disyariatkannya hijab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah." Dan engkau mendirikan salat, yaitu salat lima waktu dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dan dilakukan sesuai dengan waktunya. Wa antu'tiya zakah, dan mendirikan zakat, menunaikan zakat kepada yang berhak. Wa antasuma Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa antahujjal bait, dan haji ke tanah suci ini istata'ta, jika engkau mampu, ilai sabila, jika engkau mampu sampai ke tanah suci. Qala sadaqta, kemudian orang itu mengatakan sadaqta, engkau benar. Maka Sayyidina Umar mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami heran, dia yang nanya, dia yang bilang kamu benar. Dia nanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apa itu Islam?" Nabi jelasin tentang Islam. Kemudian dia jawab, "Ya Rasulullah, engkau benar." Aneh kata Sayyidina Umar. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya dan dia yang membenarkan. Qala fa akhbirni anil iman. Kemudian bertanya lagi. Fa akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu hendaklah engkau beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya beriman kepada Allah? Yaitu kita yakin seyakin-yakinnya, mempercayai bahwasanya Allah itu ada. Allah itu Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Allah itu maha sempurna. Dan Allah ini berbeda dengan makhluk, nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama dengan makhluk. Wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya. Dan beriman kepada malaikat. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu punya banyak malaikat. Berapa jumlah malaikat semuanya? Ada banyak. Tapi yang wajib kita ketahui secara detail itu 10. Tahu semuanya malaikat 10. Hafal semua? Ini pada hafal semua enggak? Malaikat 10. Siapa yang enggak hafal? Hafal semua ya? Hafal semua ya. Terus wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Itu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para rasul. Ada berapa kitab-kitabnya? Sama, ada banyak. Ada banyak. Tapi yang wajib kita ketahui secara detail ada berapa? Ada 4. Ada yang tahu? Tahu semua ya, 4 doang. Siapa yang nggak tahu 4? Apa? 4 itu apa? Coba. Taurat, Injil, Zabur, sama Al-Quran. Al-Quran. Sama Al-Quran, Al-Furqan sama ya. Kemudian warusulihi, dan beriman kepada rasulnya. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada makhluk untuk memberikan hidayah kepada mereka. Itu supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya ada hari akhir. Apa hari akhir? Ada yang tahu? Hari kiamat. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya. Kalau seandainya ada orang dia mengatakan, apa itu hari akhir? Apa itu hari kiamat? Itu orang-orang yang yang bilang ada hari kiamat, itu ramalan-ramalan yang mereka sendiri belum melihat. Nah, ini bisa kafir, naudzubillahi min dzalik. Dia tidak beriman dengan hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman. Dan kau beriman tentang takdir Allah, baik dan buruknya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kebaikan dan keburukan sebelum menciptakan makhluk-makhluknya. Jadi sebelum diciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah mentakdirkan baik dan buruknya. Baik itu baik ataupun buruk. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman. Qala sadaqta. Kemudian orang itu berkata, sadaqta, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian dia bertanya lagi, beritahu aku tentang. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia Allah melihatmu. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya orang itu, khususnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wali min auliyaillah, orang-orang saleh, mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang
Saking hebatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, magomul ihsannya sampai magomul musyahadah. Yaitu apa? Dia anta budallaha ka'annaka tarahu. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Di saking hebatnya dia ibadah, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini magom musyahadah. Kemudian ada orang wali min auliillah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melihat Allah. Tapi dia ini dalam beribadah kepada Allah, saking khusyuknya, saking hebatnya ibadahnya, dia merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya maghamul muraqabah. Maghamul muraqabah. Ini makna ihsan. Kemudian bertanya lagi. Qala fa akhbirni anis saah. Bertanya lagi. Fa akhbirni anis saah. Beritahu aku tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat itu bisa dinamakan apa? Hari akhir, hari kiamat, juga bisa saah. Kenapa dibilang saah? Saah itu artinya apa? Sesaat. Sebentar artinya. Kenapa? Karena dalam waktu yang sebentar, dalam waktu yang sesaat, ketika itu semuanya hancur. Semuanya hancur. Nah, kita aja mungkin kalau ngancurin apa? Kalau ngancurin misalkan rumah, enggak sesaat kan lama kan ya. Nah, ini dalam sesaat hancur semuanya. Makanya disebut as-saah, itu hari kiamat. Dia berkata, beritahu aku tentang hari kiamat. Kemudian Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya, kata Nabi SAW. Kemudian qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian orang itu bertanya lagi, beritahu aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha. Budak perempuan melahirkan tuannya. Budak perempuan melahirkan tuannya. Nah, ini sudah terjadi. Budak perempuan melahirkan tuannya. Dan ada yang mengatakan ini adalah kinayah. Kinayah yaitu dia seorang ibu melahirkan anak yang mana anaknya itu menjadikan ibunya pembantu. Ini kinayah. Nah, ini sudah terjadi di antara tanda-tanda hari kiamat. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan di antara tanda hari kiamat, engkau melihat orang yang tanpa alas kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, tanpa alas kaki, dan juga dia tanpa tanpa baju. Orang fakir, orang miskin, pengembala kambing, mereka yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba saling meninggi-ninggikan bangunan. Dan ini pun sudah terjadi khususnya di Arab. Mereka dulunya itu orang miskin, keluar aja nggak pakai sendal, keluar aja nggak pakai baju, orang miskin. Kemudian di kemudian hari mereka membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Mereka mengatakan bunyani atwal min bunyanik. Bangunanku ini lebih tinggi daripada bangunanmu. Wa yaqulul akhar bunyani ahsan min bunyanik. Dan yang lain lagi mengatakan bangunanku ini lebih bagus, lebih kokoh
lebih indah daripada bangunanmu. Mereka mengatakan tersebut ajaban wa takabburan, karena sombong. Karena sombong ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangunannya itu pendek-pendek, nggak tinggi-tinggi kayak sekarang. Bahkan ulama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, salah satu ulama yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, kuntu ana murahik adkhulu baita azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman fa atanawalu saqfaha biyadi. Dulu katanya aku ketika aku masih kecil mendekati balik. Ketika aku masih kecil mendekati balik, kayak pantaran gini kayak. Mendekati balik, belum balik, mendekati balik, katanya aku ini pernah masuk rumah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan. Itu saking pendeknya, kata beliau, waktu aku masuk ke dalam rumahnya, itu atapnya itu bisa anak pegang pakai tanganku, kepegang, berdiri kepegang. Ini kalau sekarang coba, kalau sekarang kita berdiri, itu mungkin nggak kepegang. Itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang bangunannya sampai berapa meter, tinggi-tinggi, sampai semuanya semuanya berbangga-bangga dengan ini saya berapa tingkat nih. Saya ngebangun misalkan 30 tingkat. Oh, saya lebih tinggi lagi. Saya 40 tingkat. Lebih tinggi lagi, 50 tingkat. Ya, apalagi sekarang sudah terbangun yang lebih tinggi daripada Ka'bah, yang lebih tinggi daripada Masjidil Haram. Kemudian Tsumman talaqa falabistu maliyan tsumma qala. Kemudian kata Sayyidina Umar, orang itu pergi. Udah selesai namanya. Apa namanya? Bertanyanya. Orang itu pergi. Falabistu maliyan tsumma qala. Kemudian aku berdiam beberapa waktu. Kemudian kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Umaru, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu, kata Sayyidina Umar ibn Khattab. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kamu sekalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kamu sekalian dinakum, agama kalian. Jadi tadi malaikat Jibril alaihissalam datang ini mengajarkan sahabat-sahabatnya bagaimana berpakaian rapi, berpenampilan rapi, menghadap Nabi Muhammad SAW, menghadap ulama, menghadap majelis-majelis ilmu, ke masjid, itu cara berpakaian harus rapi, wangi. Kemudian juga mengajarkan bahwasanya dalam urusan agama ketika nggak tahu nanya. Oh, kayaknya gini kali ya. Jadi jangan sembarangan, ibadah itu jangan sembarangan. Kalau ibadah kita sembarangan, oh kayaknya boleh nih. Oh, nggak bisa kayak gitu. Ibadah nggak bisa kayaknya. Nggak tahu tanya. Kalau seandainya kita nggak tahu main sembarangan, maka ibadahnya nggak diterima. Nggak diterima. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, maka amal ibadahnya mardudatun ditolak, la tuqbalu, tidak diterima.
Jadi ilmu yang wajib itu ilmu yang mana? Ilmu itu kan banyak. Kita tahu kan talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Wajib menuntut ilmu itu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki atau perempuan. Ilmu yang seperti apa? Ilmu itu banyak. Ilmu yang kita akan praktekkan. Kita mau sholat, kita harus tahu caranya. Kita mau puasa, atau kita misalkan mau apa nih, mau dagang, mau apa lagi, mau bagi-bagi warisan, mau apa saja, kita mau mempraktekkan apa, itu ada ilmunya. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Itu mengajarkan, malaikat Jibril mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya jangan malu untuk bertanya tentang ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Allahu a'lam bishawab.